Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan mengenai manajemen operasi, mengenai penjadwalan yang beranggotakan 1. Amelia Anggraini, MM96, 2. Berliana Dewi, MM98, saya Fitriana Sofinisa, MM100, Adam Kurniawan, MM101, dan Muhammad Hurairah, MM102. Kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Amelia. Pentingnya menentukan jadwal jangka pendek. Ketika perusahaan manufacturing menyusun jadwal yang akan menyesuaikan sumber daya dengan permintaan konsumen, kompetensi penentuan jadwal menitikberatkan pada pembuatan suku cadang dengan basis tepat pada waktunya. Penentuan jadwal secara efisien adalah bagaimana perusahaan manufacturing menurunkan biayanya dan memenuhi apa yang dijanjikannya pada tanggal yang telah ditetapkannya. Manfaat strategis dari penentuan jadwal yang jelas ada 2. Yang pertama, penentuan jadwal secara internal. Penentuan jadwal secara internal yang efektif berarti pergerakan barang dan jasa dengan lebih cepat melalui pemanfaatan fasilitas dan aset yang luar biasa. Hasilnya adalah semakin luasnya kapasitas per dolar yang diinvestasikan, yang artinya ke dalam biaya yang lebih rendah. Yang kedua, penentuan jadwal secara eksternal. Penentuan jadwal secara eksternal yang baik memberikan terobosan dengan lebih pesat, memperbesar fleksibilitas, lebih banyak pengiriman yang diandalkan, atau memperbanyak layanan pada konsumen. Selanjutnya, permasalahan penentuan jadwal. Sebelumnya, tujuan dari penentuan jadwal ini adalah mengalokasikan dan memprioritaskan permintaan yang dihasilkan oleh teknik peramalan atau order konsumen lainnya pada fasilitas yang tersedia. Terdapat 3 faktor yang dapat menembus dalam penentuan jadwal. Yang pertama, penentuan jadwal maju dan mundur. Penentuan jadwal maju akan memulai jadwal dengan segera setelah syarat pengerjaan diketahui. Penentuan jadwal maju digunakan dalam organisasi seperti rumah sakit, klinik, restoran, dan pabrikan peralatan mesin. Pengerjaan dilaksanakan sesuai dengan pesanan konsumen dan pengiriman akan dijadwalkan pada tanggal awal. Penentuan jadwal mundur dimulai pada tanggal jatuh tempo, mengatur penentuan jadwal pertama-tama dengan kegiatan operasional terakhir. Penentuan jadwal mundur digunakan pada lingkungan manufacturing sejalan dengan industri jasa. Misalnya, perjamuan catering atau penjadwalan operasi. Kombinasi penentuan jadwal maju dan mundur digunakan untuk menentukan kemungkinan trade-off antara kendala kapasitas dengan pengharapan konsumen. Yang kedua, pemuatan yang terbatas dan tak terbatas. Pemuatan adalah proses penugasan pekerjaan pada sentra kerja atau proses. Teknik pembuatan jadwal yang memuat pekerjaan hanya sampai pada kapasitas proses yang disebut dengan pemuatan yang terbatas. Sedangkan teknik yang memuat pengerjaan tanpa mengacu pada kapasitas dari proses adalah pemuatan yang tak terbatas. Yang ketiga, kriteria penentuan jadwal. Kriteria penentuan jadwal yang tepat bergantung pada volume order, sifat kegiatan operasional, dan keseluruhan tingkat kerumitan pekerjaan. Sejalan dengan pentingnya penempatan pada 4 kriteria, yang pertama ada meminimalkan waktu penyelesaian. Dievaluasi dengan penentuan waktu rata-rata penyelesaian. Yang kedua, memaksimalkan pemanfaatan. Dievaluasi dengan penentuan presentasi waktu saat tempat fasilitas dimanfaatkan. Yang ketiga, meminimalkan persediaan dalam proses. Dievaluasi dengan penentuan rata-rata jumlah pengerjaan dalam suatu sistem. Yang terakhir, meminimalkan waktu tunggu konsumen, dievaluasi dengan jumlah rata-rata keterlambatan dalam 1 hari atau jam. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Berliana. Ya,
Selanjutnya C. Penentuan jadwal fasilitas pada proses yang difokuskan. Fasilitas yang menitik beratkan pada proses atau fasilitas berselang-seling atau bagian pengerjaan umum terjadi dalam organisasi yang menghasilkan produk dan keanekaragaman yang tinggi. Fabrikasi dengan volume dan tempat fasilitas ini memproduksi produk atau jasa berdasarkan pesanan, misal bengkel, perbaikan, mobil, rumah sakit, dan salon. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Pemuatan pekerjaan. 1. Kendali input dan output. Kendali input dan output adalah suatu teknik yang memungkinkan personel bagian operasional pengelola aliran pekerjaan di tempat fasilitas. Kendali input-output dapat diperhatikan dalam sistem dengan kartu KON-WIP yang akan mengendalikan jumlah pengerjaan dalam sentra kerja. Kartu KON-WIP adalah pengerjaan konstan dalam proses, di mana sangat efektif membatasi jumlah pekerjaan di sentra kerja, mengendalikan waktu tunggu, dan memonitor timbunan yang belum dikerjakan. 2. Diagramkan. Diagram adalah alat bantu visual yang digunakan dalam proses pemuatan dan penentuan jadwal. Ketika pemuatan diagramkan akan menunjukkan pemuatan dan waktu diam dari beberapa departemen, mesin, atau tempat fasilitas. Contoh, ketika satu sentra kerja kelebihan beban, maka para pekerja dari sentra kerja yang rendah dapat dipindahkan, sementara untuk meningkatkan kinerja. 3. Metode penugasan. Metode penugasan melibatkan tugas yang ditetapkan atau dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki. Contoh pekerja penugasan pada mesin, surat kontak pada tender, orang yang dikerjakan pada proyek, dan tenaga penjualan. Tujuannya adalah meminimalkan total biaya atau waktu yang diperlukan untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas. Pengurutan pekerjaan. Aturan prioritas bagi pengurutan pekerjaan. Aturan prioritas digunakan untuk menentukan pengurutan terhadap pekerjaan pada fasilitas yang berorientasi pada proses. Misalnya klinik, percetakan, dan pabrik. FCFS. Yang pertama datang itulah yang dikerjakan. Pekerjaan akan selesai sesuai urutannya. Lalu ada SPT, yaitu waktu pemrosesan yang paling singkat. Pekerjaan dengan waktu pemrosesan yang paling singkat akan ditugaskan pertama. Lalu yang ketiga ada EDD, yaitu tanggal jatuh tempo paling awal. Pekerjaan yang memiliki waktu jatuh tempo yang paling awal akan diselesaikan pertama. Lalu yang keempat ada LPT, yaitu waktu pemrosesan paling lama. Pekerjaan yang memerlukan waktu paling lama akan dikerjakan pertama. Yang kedua ada rasio kritis. Pada sistem penentuan jadwal produksi, aturan rasio kritis dapat membantu melakukan hal sebagai berikut. A. Menentukan status suatu pekerjaan tertentu. B. Menetapkan prioritas secara relatif antara pekerja secara umum. C. Menyesuaikan prioritas secara otomatis atas perubahan permintaan dan pekerjaan. D. Perkembangan jalur pekerjaan secara dinamis. Yang ketiga ada mengurutkan N pekerjaan pada dua mesin aturan Johnson. Aturan Johnson digunakan untuk meminimalkan waktu dalam pengurutan sekelompok pekerjaan melalui dua sentra kerja. Hal ini meminimalkan total waktu diam dalam mesin. Aturan Johnson melibatkan 4 langkah. A. Seluruh pekerjaan harus didaftar dan waktu yang diperlukan oleh masing-masing atas mesin ditujukan. B. Memilih pekerjaan dengan waktu pengerjaan yang sangat singkat. C. Ketika pekerjaan telah dijadwalkan, dihilangkan. D. Terapkan langkah 2 dan 3 atas pekerjaan yang tersisa, bekerja mengarah pada sentra urutan. Lalu yang terakhir ada keterbatasan dari sistem pengurutan yang berdasarkan pada aturan. Sistem berdasarkan aturan memiliki keterbatasan. A.
penentuan jadwal adalah dinamis. Oleh karena itu, aturan harus direvisi untuk menyesuaikan perubahan dalam urutan proses, penangkapan, produk campuran, dan lain sebagainya. B. Aturan tidak memandang apapun. Sumber daya yang belum dipakai dan kemacetan dalam arus sumber daya di departemen lainnya tidak dapat diakui. C. Aturan tidak melampaui tanggal jatuh tempo. Selain keterbatasan tersebut, para pengatur jadwal saling menggunakan SPT, PDB, atau rasio kritis. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Hurairah. Baik, penentuan jadwal kapasitas terbatas atau FCS. Penentuan jadwal kapasitas yang terbatas mengatasi kelemahan sistem berdasarkan pada aturan dengan menyediakan bagi para pengatur jadwal dengan perhitungan secara interaktif dan output grafis. Para manajer operasional beralih ke FCS yang memungkinkan terjadinya perubahan cepat oleh operator. Penentuan jadwal kapasitas yang terbatas memungkinkan kebutuhan pengiriman berdasarkan kondisi pada hari ini dan order pada hari ini, bukan berdasarkan pada beberapa aturan yang ditetapkan. Next. Selanjutnya itu penentuan jadwal pada industri jasa. Sistem penentuan jadwal dalam industri jasa berbeda dari sistem penentuan jadwal perusahaan manufacturing dalam beberapa poin. Yaitu A. Dalam beberapa perusahaan manufacturing, penekanan pada penentuan jadwal pada mesin dan bahan material, sedangkan dalam industri jasa pada level staff. B. Persediaan dapat membantu melancarkan permintaan bagi pabrikan, tetapi banyak sistem dalam industri jasa yang tidak memelihara persediaan. C. Industri jasa yang bersifat pada karya dan permintaan atas tenaga kerja yang bervariasi. D. Pertimbangan aspek legal. Dan E. Industri jasa biasanya mengatur jadwal bagi orang-orang daripada bahan material, perilaku, sosial, senioritas, dan status mengakibatkan penentuan jadwal menjadi rumit. 1. Penentuan jadwal karyawan dalam industri jasa dalam penentuan jadwal skill. Penentuan jadwal skill memfokuskan pada pengembangan jadwal yang beragam dengan jumlah minimum karyawan. Masing-masing karyawan ditugaskan untuk mengganti dan menentukan waktu istirahat. Referensi materi diambil dari buku Hazard dan Render 2019 tentang manajemen operasi mengenai manajemen keberlangsungan dan rantai pasokan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.